Perkenalkan, nama saya Lidi Solagratia Telusa. Saya dari kelas keperawatan B, program studi keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem sensorik persepsi. Sensori adalah stimulus atau rangsangan yang datang dari dalam maupun luar tubuh. Stimulus tersebut masuk ke dalam tubuh melalui organ sensorik atau panca indera. Stimulus yang sempurna memungkinkan seseorang untuk belajar fungsi secara sehat dan berkembang dengan normal. Sedangkan persepsi adalah proses mencapai kesadaran atau memahami lingkungan dengan mengorganisir dan menafsirkan informasi sensorik. Persepsi merupakan suatu proses bagaimana seorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan, informasi, dan pengalaman-pengalaman yang ada, dan kemudian menafsirkan untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti. Ada 5 macam alat indera pada tubuh manusia, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera pengecap, indera peraba. Alat-alat indera ini berfungsi untuk mensensor keadaan di luar. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar dapat mempengaruhi perilaku keadaan seseorang. Indera penglihatan. Dapat kita lihat di sini terdapat gambar mata. Mata merupakan organ indera rumit. Mata disusun dari bercak sensitif cahaya primitif. Di selubung pelindungnya mata mempunyai lapisan reseptor, sistem lensa pemfokusan cahaya atau reseptor, dan merupakan suatu sistem saraf. Secara struktural, bola mata seperti sebuah kamera, tetapi mekanisme persarafan yang ada tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Susunan saraf pusat dihubungkan melalui suatu berkas syarat saraf yang disebut saraf optik atau nervus opticus. Bola mata terdiri dari 3 lapisan, yaitu 1. Tunika fibrosa, merupakan jaringan ikat fibrosa yang tampak putih. Bagian posterior ditembus oleh nervus opticus dan menyatu dengan selubung saraf durameter. 2. Lamina fosculosa. 3. Tunika sensoria. Fungsi dari bagian-bagian mata. Yang pertama, aqueous humor. Fungsinya cair, encer, bening yang terus-menerus dibentuk. Corpus ciliaris. Fungsinya membentuk aqueous humor dan mengandung otot ciliaris. Bintik buta, fungsinya sebagai rute untuk berjalannya saraf optikus dan pembuluh darah. Fovea berfungsi sebagai daerah dengan ketajaman paling tinggi. Iris berfungsi mengubah ukuran pupil dengan berkontraksi. Kornea berfungsi menentukan warna mata. Koroid berperan sangat penting dalam kemampuan rekreatif mata. Lensa fungsinya berpigmen untuk mencegah berhamburannya berkas cahaya di mata, mengandung pembuluh darah, memberi makan retina di bagian anterior, membentuk badan iris dan siliaris. Ligamentum suspensorium fungsinya menghasilkan kemampuan rekreatif yang bervariasi selama akomodasi. Makula lutea fungsinya penting dalam akomodasi. Neuron bipolar fungsinya memiliki ketajaman yang tinggi karena banyak mengandung sel kerucut. Otot ciliaris fungsinya penting dalam merangsang cahaya. Pupil berfungsi penting untuk akomodasi. Retina fungsinya memungkinkan jumlah cahaya yang masuk mata bervariasi. Retina fungsinya untuk memungkinkan jumlah cahaya yang masuk ke mata bervariasi. Saraf optikus fungsinya mengandung reseptor, fotoreseptor atau sel batang dan sel kerucut. Bagian pertama jalur penglihatan ke otak. Sel batang berfungsi untuk bertanggung jawab untuk penglihatan dengan sensitivitas tinggi hitam putih dan penglihatan malam. Sel ganglion berfungsi penting dalam pengelolaan rangsangan cahaya oleh retina, membentuk saraf optikus. Sel kerucut bertanggung jawab untuk ketajaman penglihatan warna dan penglihatan siang hari. Sklera berfungsi sebagai lapisan jaringan ikat protektif, membentuk bagian putih mata yang di bagian anterior membentuk kornea, vitreous humor antara lensa dan retina. Berfungsi sebagai zat semi cair mirip jeli yang membantu mempertahankan bentuk mata yang bulat. Ada 3 pengamatan melalui indera penglihatan, yaitu pengamatan warna, terdiri atas warna dasar atau merah, kuning, dan biru, dan warna yang mempunyai perasaan kejiwaan, contohnya warna hijau memberi suasana senang, warna orange menimbulkan suasana riang. Pengamatan bintik mata, yaitu benda terlihat bulat atau lonjong, runcing, kubus, dan balok. Orang yang mudah menerima kesan melalui mata tersebut disebut tipe visual. Pengamatan ruang, termasuk jarak, yaitu misalnya berada di ruang kelas, ruang terbuka,
dan tempat yang berjarak dari satu tempat ke tempat lain. Mekanisme indera penglihatan. Titik sumber cahaya masuk ke mata melalui kornea, kemudian melewati pupil yang lebarnya diatur oleh iris, dibiaskan oleh lensa, kemudian terbentuk bayangan di retina yang bersifat nyata terbalik diperkecil. Lensa bertugas memfokuskan cahaya yang masuk mata pada lapisan retina, kemudian sel-sel batang dan sel kerucut meneruskan sinyal cahaya melalui saraf optik dan dikirimkan ke otak untuk memberikan kesan tentang keberadaan cahaya dan kekuatan cahaya. Lalu otak mengirim balik sinyal dan memerintahkan sejauh mana otot di sekitar iris harus mengerut. Barulah bayangan yang ketika mengenai mata berwujud seperti foto. Cahaya ini meneruskan perjalanannya dalam bentuk sinyal listrik. Sinyal ini berisi informasi visual objek di luar mata. 2. Indera pendengaran. Di sini terdapat gambar dari indera pendengaran atau telinga. Indera pendengaran merupakan indera mekanoreseptor karena memberikan respon terhadap getaran mekanik, gelombang suara yang terdapat di udara. Telinga dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Telinga bagian luar. Telinga bagian luar berfungsi untuk mengumpulkan dan memindahkan gelombang suara ke telinga tengah. Telinga luar terdiri dari pina berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dan menyalurkannya ke saluran telinga. Berperan dalam lokalisasi suara. B. Meatus auditorius externus atau saluran telinga, berfungsi mengarahkan gelombang suara ke membran timpani, mengandung rambut-rambut penyaring, dan menyekresi kotoran telinga untuk menangkap partikel-partikel asing. Membran timpani atau gendang telinga bergetar secara sinkron dengan gelombang suara yang mengenainya menyebabkan tulang-tulang pendengar telinga tengah bergetar. 2. Telinga tengah berfungsi memindahkan getaran membran timpani ke cairan koklea. Dalam prosesnya memperkuat energi suara. Telinga dalam terdiri dari malleus, incus, stapes, dan berfungsi bersilia secara sinkron dengan getaran membran timpani, serta menimbulkan getaran seperti gelombang di perilimf koklea dengan frekuensi yang sama. 3. Telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari koklea, fungsinya sebagai tempat sensorik untuk mendengar. Jendela oval berfungsi bergetar dengan getaran statis yang melekat kepadanya. Getaran jendela oval menyebabkan perilimf koklea bergerak. Skala vestibuli atau skala timpani. Fungsinya mengandung perilimf yang dibuat bergetar oleh getaran jendela oval yang didorong oleh getaran tulang-tulang telinga tengah. Ductus cochlearis atau skala media berfungsi mengandung endolimf tempat membran basilaris. Membran basilaris berfungsi mengandung endolimf untuk tempat membran basilaris. Organ corti mengandung sel rambut reseptor untuk suara yang mengeluarkan potensial reseptor sewaktu tertekuk akibat gerakan cairan di koklea. Membran tektorial tempat rambut-rambut sel reseptor yang terbenam di dalamnya menekuk dan membentuk potensial reseptor ketika membran basilaris bergetar terhadap membran tektorial yang stasioner. Jendela bundar bergerak bersama dengan gerakan cairan di perilimf untuk meredam tekanan di dalam koklea. Tidak berperan dalam penerimaan suara. Apparatus vestibularis adalah tempat sistem sensorik untuk keseimbangan dan memberikan masukan yang penting untuk mempertahankan postur dan keseimbangan. Kanalis semisirkularis untuk mendeteksi akselerasi atau percepatan dan deselerasi atau perlambatan. Rotasional atau angular. Urticulus berfungsi untuk mendeteksi 1. Perubahan posisi kepala menjauhi sumbu vertikal, 2. Mengarahkan akselerasi dan dekselerasi linear secara horizontal. Sacculus berfungsi untuk mendeteksi 1. Perubahan posisi kepala menjauhi sumbu horizontal, dan 2. Mengarahkan akselerasi dan deselerasi linear secara vertikal. Mekanisme pendengaran. Sinyal suara memasuki saluran telinga dan variasi tekanan yang dihasilkannya menekan gendang telinga karena sisi bagian dalam dari telinga mempunyai tekanan yang nilainya dijaga konstan, maka gendang telinga akan bergetar. Getaran dari gendang telinga disalurkan pada 3 rangkaian tulang, yaitu martil, incus, dan stapes. Mekanisme ini dirancang untuk mengkopel variasi suara dari udara luar ke telinga bagian dalam. Karena luas permukaan penampang yang ditekan stapes lebih kecil dari luas penampang gendang telinga, maka tekanan suara yang disampaikan ke telinga bagian dalam bertambah besar. Cairan pada koklea bergetar dengan frekuensi yang sama dengan gelombang yang datang. Basiliar membran kemudian memisahkan sinyal berdasarkan frekuensinya.
Saraf yang berada pada membran kemudian mendeteksi posisi terjadinya resonansi dan juga akan menentukan frekuensi suara yang datang. 3. Indera penciuman. Di sini terdapat gambar dari indera penciuman. Indera penciuman merupakan alat viscera atau alat dalam rongga badan yang erat hubungannya dengan gastrointestinal. Hubungannya dengan dapat dirangsang oleh gas. Manusia dapat mengenal 2.000 sampai 4.000 bau yang berbeda. Saraf yang menerima rangsangan pembau yaitu nervus olfactorius. Rangsangan adalah wangi-wangian, lisol, bensol, dan gas yang busuk. Nervus trigonominus, rangsangannya adalah minyak kayu putih, kamfer, kloroform, dan ether. Mekanisme penciuman di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir yang mengandung sel-sel pembau. Pada sel-sel pembau terdapat ujung-ujung saraf pembau atau saraf kranial atau nervus olfactorius. Selanjutnya akan bergabung membentuk serabut-serabut saraf pembau untuk menjalin dengan serabut-serabut otak atau bulbus olfactorius. Saat kimia tertentu berupa gas atau uap masuk bersama udara inspirasi mencapai reseptor pembau. Saat ini dapat larut dengan lendir hidung sehingga terjadi peningkatan zat dengan protein. Membran pada dendrit kemudian timbul impuls yang menjalar ke akson. 4. Indera pengecap. Di sini terdapat gambar dari indera pengecap. Pengecapan merupakan fungsi puting kecap pada mulut. Manfaatnya untuk memilih makanan menurut kesukaan dan kebutuhan. Pengecapan merupakan keadaan umum yang sangat berperan pada persepsi makanan melalui deteksi pada indera pengecapan. Dalam rongga mulut, ada elemen dalam makanan yang merangsang ujung-ujung saraf yang sangat berperan pada pengecapan. Lidah memiliki struktur kuncup pengecap, yaitu A. Reseptor untuk pengecapan adalah kuncup pengecap, suatu kemoreseptor yang terletak terutama di lidah, tetapi juga terdapat pada palatum lunak dan epiglotis. B. Kuncup pengecap terdapat pada tonjolan lidah disebut papila. Masing-masing kuncup pengecap merupakan sekumpulan sel penunjang dan sel sensorik yang memiliki rambut dan menonjol membentuk pori-pori. Kemudian, indera pengecap juga memiliki sensasi rasa, yaitu A. Kuncup pengecap yang sensitif terhadap rasa manis terletak di ujung lidah. B. Substansi asam dirasakan terutama di bagian samping lidah. C. Substansi asin dapat dirasakan pada seluruh area lidah, tetapi reseptornya terkumpul pada samping lidah. D. Substansi pahit akan menstimulasi kuncup pengecap di bagian pangkal lidah. Mekanisme pengecapan seperti halnya dengan indera yang lain. Pengecapan merupakan hasil stimulasi ujung saraf tertentu. Pada manusia, ujung saraf pengecap berlokasi di kuncup-kuncup pengecap pada lidah. Di dalam satu papila terdapat banyak kuncup pengecap atau tastebut, yaitu suatu bangunan berbentuk bundar yang terdiri dari dua jenis sel, yaitu sel penyokong dan sel pengecap sebagai reseptor. Setiap sel pengecap memiliki tonjolan-tonjolan seperti rambut yang menonjol keluar. Tastebut memiliki tastepor atau lubang. Dengan demikian, sel-sel kimia yang terlarut dalam cairan ludah akan mengadakan kontrak dan merangsang sel-sel, kemudian timbullah impuls yang akan menjalar ke saraf facialis dan saraf aksesorius otak untuk diteruskan ke talamus dan berakhir di daerah pengecap primer di lobus parietal untuk kemudian diinterpretasikan makanan yang dikunyahnya bersama air liur memasuki kuncup pengecap melalui pori-pori bagian atas. Di dalam makanan akan merangsang ujung-ujung saraf yang mempunyai rambut atau gustatory hair. Dari ujung tersebut, pesan akan dibawa ke otak, kemudian diinterpretasikan, dan sebagai hasilnya kita dapat mengecap makanan yang masuk ke dalam mulut kita. 5. Indera peraba. Di sini terdapat gambar dari indera peraba atau kulit. Kulit manusia tersusun atas dua lapisan, yaitu epidermis dan dermis. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia. Epidermis tersusun atas lapisan melanosit, yaitu sel yang mengandung melanin, memulai proses melanogenesis. Sel Langerhans berperan penting dalam imunologi kulit. Sel Merkel berfungsi sebagai mekanoreseptor sensoris dan berhubungan fungsi dengan sistem neuroendokrin difusi. Dermis yaitu lapisan kulit di bawah epidermis, terdiri atas dua lapisan dengan batas yang tidak nyata, yaitu stratum papillare dan stratum reticulare. Selain kedua stratum di atas, dermis juga mengandung beberapa turunan epidermis, yaitu folikel rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebacea. Terdapat suatu susunan ikat longgar yang disebut jaringan seputan dan mengandung sel lemak yang bervariasi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.